Kamu nggak bisa baca bahasa Inggris? Saya bahasa Inggris kurang lancar, Bu. Kamu mahasiswa zaman sekarang loh. Ya, Bu. Nah, TOEFL-nya berapa? Lupa, Bu, saya tuvelnya, Bu. Wah, kalian itu generasi sekarang kalau nggak bisa bahasa Inggris terus gimana? Coba Ishak Zahir yang soft system methodology itu tentang apa? Secara definisi saja ya Bu, yang mungkin Ya, saya pahami ya Bu. oke. Untuk definisi yang saya pahami, sistem subsistem metodologi itu untuk ngatasin masalah yang tidak terstruktur Bu dalam area sistem manusia gitu. Mengatasi Masalah yang masalah tidak yang terstruktur. mengatasinya mengatasinya dalam hal apa? Dalam hal Diapain gitu? sebentar Bu. Boleh saya baca dulu Bu, soalnya belum sampai bawah saya. Dalam gimana Bu tadi Bu? Pertanyaan Bu. Tadi kan kamu sampaikan untuk mengatasi permasalahan yang tidak terstruktur. Nah, mengatasi apa bentuk mengatasinya itu seperti apa? Bentuk mengatasinya itu ada 3 Bu. Yang pertama itu mendefinisikan masalahnya. Yang kedua itu mengambil masalah, taking action, mengambil aksi untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga itu masalahnya yang ketiga baru menyelesaikan masalahnya Bu. Tadi menyelesaikan masalahnya dalam bentuk apa? Menyelesaikan masalahnya dalam bentuk mendefinisikan masalah Bu. Ada 3 tadi Bu. Mendefinisikan masalah itu baru belum menyelesaikan kalau baru mendefinisikan. Mendefinisikan masalah kan berarti bisa mencetuskan bahwa masalahnya ini itu mendefinisikan ya. Tapi kalau menyelesaikan masalahnya dalam bentuk apa? Tertangkap enggak? Belum, ini belum baca sampai bawah Bu. Cuma kalau harus saya baca dulu. Kalau Dita Puspita, subsistem metodologi apa yang bisa kamu tangkap dari materi yang sudah dibaca? Dita? Dita Puspita. Dita Puspita? Iya Bu, maaf tadi sinyalnya jelek. Yuk, silakan disampaikan. Gimana Bu maksudnya tadi soalnya sinyalnya jelek jadi agak macet. Ini pakai 2 device. 1 Bu, cuman tadi yang pertama ke lockout terus ini login lagi karena jaringannya jelek. Oke, apa yang bisa kamu tangkap dari yang telah kamu baca tentang soft system methodology? Sudah dibaca belum? Dita, sudah dibaca belum? Sudah Bu, kalau dari saya itu untuk menangani masalah tidak terstruktur sebagai masalah yang berkaitan dengan manifestasi dari sistem aktivitas manusia. Manifestasi sistem aktivitas manusia itu apa maksudnya? Mungkin penerapan dari aktivitas manusia Bu.
Terus untuk mengatasinya dalam bentuk apa? Mendefinisikan masalah, mengambil tindakan untuk memecahkan masalah, sama masalahnya terpecahkan. Seperti apa? Kalau itu kan proses mendefinisikan masalah, oke. Masalahnya terdefinisi, masalahnya adalah bla 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 bla. Mengambil tindakan. Tindakannya bentuknya apa? Kalau untuk tindakannya masih kurang paham, Bu. Apa tadi? Tindakannya, terus terpecahkan masalahnya. Tindakannya bentuknya Iya. apa? Bentuknya apa? Kalau sampai situ belum terlalu paham, Bu. Nah, siapa yang sudah paham kelas C? Secara garis besar tindakan pemecahan masalahnya bentuknya apa? Soft system methodology, soft system thinking. Yoga? Mana ini yoga? Yoga nggak ada ini. Ketua kelas yoga yuk. Ada kok. Apa yang Oh, itu implementasi model. Yang soft system modeling. Kalau misalnya baca materi, terus ada sesuatu yang nggak paham, itu kalian kemudian browsing sumber lain nggak sih? Nah, kan harusnya browsing sumber lain itu paling nggak jadi punya gambaran. Tapi kalau hanya mengandalkan PPT dosen, nggak selesai kuliah ini. Gitu. Perkuliahan di perguruan tinggi itu peran dosen 20% aja. 80% itu tingkat kemandiriannya ada pada mahasiswa. Jadi porsi terbesar itu justru kemandirian kalian. Gimana? Yoga udah ketemu belum? Oke, kita ke implementasi model aja langsung ya. Nanti. Oke. Jadi kenapa di sini judulnya jadi acceptance finding gitu ya. Jadi implementasi model itu adalah menerapkan model yang sudah kita dapatkan sejak formulasi model, modelnya kita sudah dapatkan, kemudian model itu sudah kita uji lewat verifikasi dan validasi, kemudian lolos uji, harus lolos uji gitu ya. Kalau nggak lolos ya berarti balik lagi bikin formulasi atau bahkan balik lagi mengidentifikasi karakterisasi sistemnya. Jadi ada yang belum benar ini dalam mendeteksi atau mengidentifikasi karakterisasi dari sistem. Nah, setelah kita selesai uji modelnya, kemudian kita analisis. Kita mencari solusi dari model itu. Kita dapatkan mungkin solusinya beberapa variabel gitu ya, variabel output yang harus ditemukan.
Setelah itu kita juga menguji dengan analisis sensitivitas. Kalau misalnya ada perubahan-perubahan parameter input, outputnya berubah sejauh mana. Nah, dengan pengujian-pengujian itu kita semakin yakin bahwa oke, model kita benar-benar sudah baik, benar-benar sudah mewakili sistem real. Maka langkah terakhir ini sekarang ini, langkah terakhir adalah mengimplementasikan model tadi, kita kembalikan solusinya ke sistem real yang tadinya kita bikin model matematis. Makanya kenapa namanya acceptance finding? Acceptance ini adalah penerimaan, tahap penerimaan model ke dalam sistem real kembali. Jadi sejauh mana penerapan model itu bisa dilakukan di model realnya. Gitu. Jadi acceptance finding merupakan tahap akhir dari proses creative problem solving. Jadi sistem thinking yang kita lakukan tahap demi tahap itu merupakan bagian dari proses creative problem solving. Nah, acceptance finding sendiri itu merupakan tahap akhir dari situ dan merupakan tahap pengembangan rencana untuk implementasi solusi. Jadi, untuk menerapkan solusi dari model yang sudah kita peroleh itu kita kembangkan rencananya apa saja yang perlu kita susun. Tujuannya adalah plan to implement your solution by identifying the resources and action needed. Jadi merencanakan untuk mengimplementasikan atau menerapkan your solution atau solusi kita atau solusi dari model kita tadi dengan cara mengidentifikasi sumber daya dan juga tindakan yang diperlukan untuk menerapkan implementasi. Jadi kembali ke sistem real, kira-kira sumber daya apa saja yang dibutuhkan dan juga tindakan apa saja yang dibutuhkan untuk menerapkan implementasi ke dalam sistem real. Intinya itu implementasi model. Maka ini merupakan aktivitas bla 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 gitu ya. Kita dapat mengidentifikasi hal-hal yang menyulitkan. Karena tadi kan ini mengidentifikasi sumber daya dan tindakan dan juga hal-hal yang menyulitkan untuk implementasi. Hal-hal tersebut bisa dibuat dalam bentuk checklist, bisa dibuat dalam bentuk keyword. Kata kunci apa sih yang menyulitkan implementasi dari solusi yang sudah kita dapatkan dari model? Mungkin penolakan dari sisi tenaga kerja. Nah, kenapa ditolak solusi yang ditawarkan? Oh, soalnya menjadikan mungkin upah karyawan jadi turun, misal seperti itu. Nah, itu dituliskan gitu ya. Kira-kira hambatan untuk implementasi seperti apa. Kemudian juga bisa mengimplementasi stimulasi untuk mengenal dan memunculkan kesulitan-kesulitan tadi. Mungkin tidak cukup hanya dengan membuat kata kunci yang menyulitkan, tapi harus ada stimulasi. Mungkin diberikan stimulasinya, perubahan kecil sesuai solusi yang didapatkan dari model. Oh, ternyata ketika ada stimulan apa, memunculkan action apa di sistem realnya. Nah, ternyata munculnya itu menjadi penghalang implementasi. Misal seperti itu. Atau bisa juga mengkhususkan rencana untuk memfasilitasi implementasi dan penerimaan solusi. Oke, dibuat fasilitas agar solusi yang kita tawarkan nanti betul-betul bisa diterima oleh sistem realnya. Nah, itu tahapan implementasi model. Nah, bisa juga dengan membuat beberapa kalimat
pembuka atau kalimat awal ini bisa dipakai. Siapa yang harus dilibatkan, apa yang mereka perlu kerjakan, di mana itu harus dilaksanakan, apa perbedaan kira-kira kalau ini sudah dilakukan sebelumnya dan sebagainya. Picture yourself enjoying the end game after you have implemented your solution. What do you need to do to get there? Jadi gambarkan bagaimana kamu menikmati akhir dari game atau akhir dari proses pemodelan ini setelah kamu mengimplementasikan solusi. Apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai tahap ini tadi, menikmati akhir proses pemodelan gitu. Atau dibuat dalam bentuk list yang panjang. Terus bisa juga dibuat dalam bentuk seperti ini. Kolom-kolom. Actionnya apa untuk implementasi tadi, kemudian kapan harus dilakukan, siapa yang melakukan, dan siapa yang harus mengecek atau mengontrol. Kalau yang tindakannya katakanlah, oke, tindakannya adalah perluasan gudang, kapan dilakukan, siapa yang harus melakukan, perluasan gudang itu jadi tanggung jawab manajer warehouse misal. Nah, siapa yang kemudian harus mencek bahwa itu semua sudah dilaksanakan? Nah, mungkin atasan dari manajer pergudangan dan sebagainya. Kalian bisa menggunakan kolom ini atau tabel ini untuk melaksanakan aktivitas implementasi model. Nah, tugasnya itu. Carilah tentukan kemungkinan kesulitan atau tantangan untuk implementasi solusi ke dalam sistem real dan bagaimana cara mengatasi kemungkinan kesulitan tadi. Itu poin pertama. Dan yang kedua, buatlah rencana implementasi dalam bentuk kolom acceptance finding. Ini. Jadi ada dua hal untuk implementasi. Kalian bisa identifikasi kesulitan atau tantangan implementasi, dan yang terakhir itu membuat rencana implementasinya. Nah, tugas terakhir ini nanti sekaligus disampaikan pada presentasi akhir. Jadi pertemuan ke-13-14 itu nanti adalah presentasi akhir dari tugas kuliah kalian. Jadi tugas besar kuliah ini akan ditutup dengan presentasi. Ya. Jadi di sini pertemuan 13-14. Ini nanti adalah presentasi. Kita kan sekarang di sini nih. Kita di sini. Ya. Maka implementasi model ini UAS-nya dalam bentuk presentasi. Kemudian yang materi soft system modeling bisa dilihat layar saya udah berubah yang Excel. Sudah, Bu. Oke. Nah, ini minggu ke ini adalah implementasi model dan soft system methodology. UAS-nya dalam bentuk presentasi itu yang implementasi model, dan yang soft system methodology itu UAS-nya dalam bentuk tugas IC kelompok. Jadi soft system methodology nanti tiap kelompok membuat IC tentang penerapan soft system methodology pada sistem real. Itu. Nah, ujiannya masih di sini. Kalian masih punya waktu berapa tuh? 1, 2, 3 minggu untuk menyusun itu. Itu sangat cukup. Kita belum tahu nanti pemodelan sistem itu di minggu 1 atau minggu 2.
Kalau di minggu 2 berarti kalian masih punya waktu 1 bulan untuk menyusun essay tentang soft system methodology. Nah, itu dikerjakan. Jadi UAS-nya itu dalam bentuk take home test. Kalian datang ke jam UAS untuk mengumpulkan hasil essay kalian dalam bentuk kelompok, tapi tetap harus presensi semua anggota kelompok. Nah, presensi itu untuk menandakan bahwa kalian ikut UAS, karena itu aturan administratif ya dari fakultas dan univ. Jadi tetap harus datang semua anggota untuk presensi, membuktikan bahwa ikut UAS dan mengumpulkan isi tersebut. Nah, biasanya staf yang bertugas menjaga UAS, kalau UASnya dalam bentuk take home test, itu hanya menyediakan waktu sekitar 15 menit dari jam buka atau jam mulainya ujian. Jadi kalian betul-betul harus datang tepat waktu. Kalau ujian mulai jam 8 ya datang ke ruangan jam 8. Karena 15 menit itu staf biasanya sudah pergi dari ruang ujian. Itu memang aturannya dibuat seperti itu. Nah, jadi nanti yang soft system methodology sekali lagi itu nanti kalian cari sistem real. Tadi sudah beberapa teman kalian menyampaikan dalam bentuk unstructured problem. Jadi masalah yang tidak terstruktur yang terutama terkait dengan aktivitas manusia. Nah, di situ itu kemudian penyelesaiannya itu dengan soft system methodology. Nah, dalam bentuk apa nanti tadi kalian belum menangkap, nanti saya jelaskan. Sementara yang implementasi model itu kita uji di sini di pertemuan 13-14. Ini presentasi kelompok dari sejak materi formulasi model sampai implementasi. Kita buat dalam 2 pekan, artinya nanti karena kelas D itu ada berapa? 7 atau 8 kelompok, jadi nanti kita bagi 2. Ada yang presentasi di pekan ke-13, ada yang presentasi di pekan 14. Begitu, itu teknis dari UAS ya. Jadi sejak formulasi model di sini, formulasi, verifikasi, validasi, analisis model dan analisis sensitivitas, dan implementasi model. Yang soft system methodology dibuat di ujian akhir. Oke, itu penjelasan tentang implementasi model dan teknis assessment-nya atau teknis penilaiannya. Sebelum beralih ke soft system methodology, mungkin ada pertanyaan? Silakan kelas C. Suara saya masih bisa didengarkan ya? Masih, Bu. Yuk, ada pertanyaan tentang implementasi model, tugas yang harus dilakukan, dan asesmennya? Tidak berarti ya, oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi yang kedua tentang soft system thinking. Atau ini sebenarnya kadang ada yang menamakannya sebagai soft system thinking, ada yang menyebutnya sebagai soft system methodology. Jadi bisa disebut cara berpikir yang soft, bisa disebut juga sebagai metodologi yang soft. Metodologi itu ilmu tentang metode gitu ya. Jadi soft system methodology. Nah, apa itu soft system methodology? Di sini dijelaskan bahwa soft system thinking or more specifically soft system methodology. Jadi soft system thinking atau lebih spesifik disebut soft system methodology itu for tackling unstructured problem. Jadi untuk mentackle, untuk menghandle,
untuk menangani permasalahan yang tidak terstruktur within the area of human activity system, di mana permasalahan yang tidak terstruktur tadi itu pada area sistem aktivitas manusia. Jadi di dalam manusia saling berhubungan, beraktivitas untuk membuat keputusan tertentu, itu disitulah kemungkinan muncul permasalahan-permasalahan yang tidak terstruktur. Nah, permasalahan yang tidak terstruktur tadi itu akan diatasi, dihandle, ditangani, diselesaikan melalui soft system methodology. Ini penjelasan lebih lanjut. Unstructured problem are said to be soft problem. Jadi permasalahan yang tidak terstruktur itu bisa dikatakan sebagai permasalahan yang soft. Berbeda dengan hard problem. Nah, yang kemarin sudah kita pelajari, pemodelan sistem melalui model matematika itu adalah hard system methodology. Gitu. Jadi dulu kalau kuliah pemodelan sistem itu kita hanya memberikan dari sisi hard system methodology. Jadi membuat penyelesaian permasalahan yang terstruktur lewat model matematis. That is gitu ya, selesai di situ. Tapi setelah kurikulum OBE ini kita lihat lagi perubahan-perubahan konten dari mata kuliah di pemodelan sistem itu ditambahkan soft system methodology sebagai introduction gitu. Nah, maka ini adalah kebalikan dari hard system. Kalau soft system itu menyelesaikan masalah unstructured, kalau yang hard system kemudian diselesaikannya lewat model matematis, itu hard system methodology. Nah, sekarang kembali ke sini. Unstructured problem are said to be soft problem. Such problem are more a feeling of uneasy with the situation in question than explicitly stable. Jadi permasalahannya itu lebih ke apa? Perasaan tidak nyaman akan situasi yang dihadapi di dalam sistem aktivitas manusia tadi dibanding sesuatu yang stabil. Jadi bukan permasalahan yang misalnya tadi perencanaan persediaan selama ini terlalu kacau, ada loss sale, kalau nggak loss sale ya ada stock out gitu-gitu. Nah, itu permasalahan yang betul-betul kita paham. Stock out-nya sebesar ini setiap minggu. Kemudian padahal kapasitas gudangnya terbatas. Nah, sehingga itu justru perasaan terhadap permasalahan itu justru fix gitu. Ini masalahnya ada di perencanaan persediaan. Bisa kita selesaikan lewat modeling matematis, rencana yang bisa kita hitung-hitung gitu. Nah, sementara kalau soft problem karena terkait dengan sistem aktivitas manusia yang melibatkan banyak manusia di dalam sistem itu, kemudian masing-masing punya point of view sendiri-sendiri tentang permasalahan di situ, sehingga menjadi yang kita rasakan sebagai bagian dari permasalahan itu menjadi sesuatu yang nggak nyaman, tapi tidak bisa terdefinisikan secara terstruktur. Ya, ini misalnya what should be done about the inner city school is a soft or unstructured problem. Contohnya. Nah, ini kalau problem yang bisa terstruktur itu bisa diselesaikan dengan mendefinisikan masalah, kemudian melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini tadi ada, ini kan langkah
utama semua seperti itu. Jadi ini yang justru untuk terstruktur dan masalah terselesaikan. Nah, tindakannya apa? Kalau di dalam point of view pemodelan sistem, maka tindakannya adalah membuat model dari sistem itu dalam bentuk formulasi matematis. Ini untuk yang structure problem. Normally solved by, jadi secara umum itu bisa diselesaikan dengan 3 langkah ini. Sementara untuk yang unstructured problem, cannot be tackled like structure problem. Tidak bisa ditangani hanya dengan 3 langkah sesuai dengan permasalahan yang terstruktur. Karena ada 2 alasan ini. Yang pertama adalah such problem cannot be defined, although they can be detected or perceived. Jadi permasalahannya itu tidak bisa dengan mudah didefinisikan, tapi bisa terasakan, bisa terdeteksi maupun terperceive, itu diterima gitu. Atau yang dipersepsikan gitu. Bisa ada persepsi ini ada masalah gitu, cuman pendefinisiannya itu tidak langsung eksplisit jelas. The content of human activity system are so multivarious. Jadi karena ada sisi human activity itu maka menjadi sangat bervariasi. And the influence to which they are subject, so many that time always modified the problem. Ya. Apa ini? The influence to which they are subject, so many that time always modified. Jadi pengaruhnya itu bisa saja sepanjang waktu itu berubah gitu ya. Jadi pengaruh terhadap permasalahan karena tadi melibatkan aktivitas manusia dengan berjalannya waktu itu bisa saja berubah. It modified how the problem is perceived, sehingga persepsi dari permasalahan itu bisa saja juga termodifikasi dengan berjalannya waktu. Such perception are said to be always subjective and changing with time. Tuh. Sehingga tingkat persepsi itu bisa saja selalu subjektif tergantung dari sisi pandang yang stakeholder tadi dan juga berubah sepanjang waktu. Ini juga masih definisinya. Jadi soft system thinking atau methodology for handling unstructured also problem as a problem relating to the real world manifestation of human activity system. Nah, kalau kalian jawabnya untuk menyelesaikan masalah dunia nyata yang merupakan manifestasi sistem aktivitas manusia, ya saya tanyakan manifestasi itu apa gitu. Kan kita bisa menjelaskannya dengan bahasa sendiri ya. Manifestasi itu pernyataan dan sebagainya gitu. Jadi intinya ya menyelesaikan masalah yang terkait dengan sistem aktivitas manusia. As a condition characterized by a sense of mismatch, di mana kondisinya tadi dikarakterisasi atau ditandai oleh sense of mismatch. Jadi ada perasaan yang ini kok nggak sesuai. Jadi tadi feeling uneasy of the problem gitu ya. Ini feeling uneasy of the situation sama ini maksudnya. Sense of mismatch which exclude precise definition yang memang tidak bisa mendefinisikan masalahnya secara presisi gitu, secara tepat. Between what is perceived to be actually, antara persepsi bahwa itu benar-benar nyata and what is perceived may become actual, dan antara persepsi mungkin itu bisa nyata.
ini beneran nyata atau kemungkinan bisa terjadi. Nah gitu. Antara ini beneran enggak sih? Ini benar-benar terjadi atau mungkin bisa jadi terjadi. Gitu. Nah, antara dua itu. Nah ini kalau yang disampaikan oleh Andrew CL tahun 2000 dari papernya tentang restoring legitimacy to the system approach yang dipublikasi di IEEE Technology of Society. Ini dia mendefinisikan soft system methodology sebagai ini. Soft system thinking seek to explore the messy problematic situation that arise in human activity. Jadi ini soft system thinking itu berusaha untuk mengeksplorasi the messy. Messy itu kekacauan lah ya. Kekacauan dari situasi yang memang kemudian itu meningkat atau muncul di aktivitas manusia. Jadi berusaha mengeksplorasi kekacauan situasi, dieksplor situasinya itu permasalahannya ada di mana, permasalahan yang muncul pada aktivitas manusia. However, rather than reducing the complexity of the mass so that it can be modeled mathematically. Jadi gini, dia soft system methodology itu daripada dia mereduksi kompleksitas kekacauan tadi sehingga bisa diselesaikan secara matematis atau hard system, maka soft system itu strive to learn from the different perception that exist in the minds of the different people involved in the situation. Jadi soft system methodology ini bukan dengan cara mereduksi kompleksitas atau melakukan tahap simplifikasi terhadap kekacauan di dalam sistem itu sehingga bisa dimodelkan secara matematis, tetapi kalau soft system methodology itu mencoba secara langsung mempelajari dari persepsi yang berbeda yang muncul di dalam pikiran orang-orang yang terlibat di dalam situasi itu. Jadi aktivitas manusia tadi kan melibatkan banyak orang tuh, the different people involved. Jadi banyak orang yang berbeda terlibat dalam situasi itu. Nah, bagaimana mereka persepsi yang muncul di pikiran-pikiran mereka itu, dan tentu saja persepsi yang muncul itu the different, berbeda. Different perception that exists in the minds of the different people involved. Nah, soft system itu mempelajari dari situ, bukan mereduksi kompleksitas masalah dengan cara simplifikasi, bukan. Kalau seperti itu maka akan bisa modelnya bentuk matematis. Nah itu nanti jadi hard system methodology yang sudah kalian pelajari selama berapa pertemuan sampai implementasi model itu. Dan ini definisi soft system methodology paling mudah. Soft system methodology is a system approach that is used for analysis and problem solving in such complex and messy situation. Soft system methodology use system thinking in the cycle of action research, learning, and reflection to help understand the various perception that exist in the minds of different people involved in the situation. Oke, itu definisi dari soft system thinking atau soft system methodology. Sementara ini adalah 7 tahap, 7 langkah proses di soft system methodology. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebelum kita lanjut, kalau ada pertanyaan tentang definisi soft system methodology, silakan Mas C. Sudah bisa dipahami
definisi soft system methodology? Masalahnya yang tidak terstruktur. Jadi masalahnya itu bisa jadi point of view dari orang-orang yang terlibat dalam sistem itu bisa berbeda-beda. Padahal harus menyelesaikan gitu. Harus diselesaikan masalah itu. Sementara setiap orang yang terlibat di situ itu punya point of view, punya tujuan yang berbeda. Nah, itu kemudian harus disatukan gitu untuk bisa dicari solusinya. Nah, itu soft system methodology. Begitu. Bisa dipahami ya? Hard system. Enggak, itu terpisah. Implementasi model masih yang hard system methodology, yang masih model yang matematis. Meskipun di soft system methodology nanti juga ada tahap implementasinya, terakhir tahap implementasi tetap. Tapi yang implementasi yang kita bahas tadi itu untuk yang model matematika kalian. Yang soft system nanti bentuknya tugasnya IC aja. Langsung dikerjakan contoh permasalahannya ini, kemudian kalian buat langkah penyelesaiannya ini gitu. Bismillah. Oke, cukup ya, kita lanjut. Langkahnya. Ini tulisannya mungkin kalian harus lihat langsung di ini ya, di materi. Mungkin kalau dari share screen saya ini terlalu burem ya. Terlalu burem. Nah, ini saja dulu. Ada garis titik-titik ini, garis yang putus-putus titik-titik ini, untuk membedakan langkah dari soft system methodology itu, langkah 3 dan 4 itu sudah masuk ke tahapan system thinking about real world. Jadi system thinking tentang kondisi nyata. Nah, sementara yang di atas itu adalah penggambaran real world-nya, the messy problem-nya. Jadi yang di sini itu nanti sudah masuk ke sistem realnya, sementara di sini adalah konsepnya di sistem metodologi. Jadi langkah pertama itu apa, bisa dibaca ini Yoga? Ini tuh coba. Oke. The problem situation in the unstructured form tadi. Jadi kita itu menemukan dulu permasalahan tadi, situasi permasalahan itu dalam bentuk yang unstruktur, tidak terstruktur. Nah, ini Mas gambarnya wong bingung gitu ya, berantakan gitu. Nah, kemudian langkah kedua itu apa? Bisa dibaca? Oke. The problem situation. The problem situation expressed as a rich picture. Jadi, kemudian permasalahan yang tidak terstruktur tadi kemudian dibuat dalam bentuk rich picture. Nah, ini tadi Isaac sama Sopo mau ya, Dita. Cuman bilang mendefinisikan masalah, take action, masalah selesai. Nah, ini langkah realnya dan itu tadi kalian bacanya yang sini pasti. Itu justru secara singkat untuk structure problem. Kalau yang unstructure ini langkahnya. Jadi yang tadi kacau tadi itu digambar dulu. Betul-betul bentuknya gambar. Ini contohnya. Jadi nanti di contoh penerapan ini kita punya ini materi yang ini nanti dibaca sendiri yang ini.
Sudah saya berikan ringkasannya di samping-sampingnya. Nah ini rich picture-nya salah satu bentuknya seperti ini. Nanti kalian cari permasalahan yang melibatkan sistem aktivitas manusia yang unstruktur, tidak terstruktur. Kemudian tadi langkah pertama, jadi ini contoh untuk penerapan soft system methodology pada proses sebelum atau proses pra-tender pada sebuah perusahaan kontraktor gitu ya, pre-tendering. Jadi permasalahan pada proses sebelum tender. Ini the major Australian construct company was chosen for the present study. Jadi ini salah satu perusahaan konstruksi di Australia itu dipilih sebagai contoh untuk penerapan soft system methodology. Nanti yaitu untuk proses pre-tendering. Nah itu dibuat rich picture, contohnya seperti ini. Ini rich picture-nya kan ada siapa saja orang-orang yang terlibat, human involve-nya. Oh ada business manager. Business manager itu bilang, oh this project seem reasonable. Oh project ini tampak ya cukup layak lah, beralasan gitu. Sementara regional manajernya bilang, I need to know the cost and timeline. Saya ini harus tahu ini berapa biaya dan waktu penyelesaian pra-tender ini. Bid decision-nya seperti apa? Bid itu ya kayak tendernya. Yes atau no gitu. Kemudian dari sisi supplier sendiri gitu. Ini masih ada chief estimator. Ini my role is developing project prospect 25% of my time, yang kayak gitu. Nanti ada orang lain lagi, siapa ini? Design manager. Nah, itu dibuat hubungan rich picture-nya, hubungan antara orang-orang yang terlibat itu, kemudian pikiran-pikiran yang muncul apa gitu. Ya. Itu langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, yuk dibaca lagi yoga. Oke, jadi ini kemudian membuat root definition. Ya kalau gampangnya root definition itu definisi akar masalahnya gitu ya, dibuat. Nanti ada panduannya, cara buatnya seperti apa. Nah ini kayak mengidentifikasi gitu, identifikasi permasalahannya apa. Tadi masih unstruktur, kemudian dibuat rich picture-nya, kemudian dibuat root definition, atau sini aja langsung ke contoh biar kalian. Ini root definition-nya di sini. Nih, root definition. Diceritakan dulu pre-tendering itu seperti apa di sini. A system owned by pre-contract team. Oke, masalahnya itu dimiliki oleh contract team. Nih. Ya, ngomong nggak bisa. Who together with the chief estimator and the design manager take prospective project from the business manager, together with the knowledge, processes, and technology, and prepare preliminary understanding of the project and cost estimates. This is used to assess, gitu diceritakan apa. Kemudian ini root definition, penetapan, ini sudah saya buat ya. Di tahap ini adalah penetapan root definition, CATWO, dan model konseptual. Nah, yang CATWO is a technique that provide a framework for defining and analyzing business stakeholders perspective. The nomadic stand for customer, actor, transformation, worldwide, owner, and environment. Jadi CATWO itu sebenarnya singkatan dari sini, customer. Siapa tahu customernya dari pretender ini
aktornya siapa, bentuk transformasinya seperti apa, kemudian kenapa ini menjadi gangguan gitu ya, kemudian pemiliknya siapa dan lingkungannya siapa. Nah, ini adalah tahap penentuan root definition. Kemudian berikutnya, langkah berikutnya adalah ini, conceptual model of the system, ya, conceptual model of the system. Kalau saya itu malah sok ratek cetha, yang name in the root definition. Jadi kemudian dibuat model konseptualnya dari berdasarkan root definition. Maka ketika root definition dan conceptual model itu kita pada ranah system thinking about real world. Jadi bentuk konseptual modelnya di contoh tadi jadi seperti ini. Nanti dibaca ya. Ini conceptual model for pre-tendering. Ada bisnis manager ngapain, industrinya ngapain, kemudian saling berhubungan, kemudian nanti akan keluar project concept and timeline dan juga biayanya. Gitu. Root definition, catwalk, and conceptual of pre-tendering process. Nah, kemudian setelah dibuat model konseptualnya, model konseptual lagi dikembalikan ke sistem realnya. Conceptual of the model itu with the real world, dikomparekan, dibandingkan dengan sistem realnya. Konseptual modelnya udah cocok belum dengan ini tahap validasi gitu. Kalau di hard system modeling ini tahap validasi, mengecek kembali konseptual model itu ke dalam sistem real. Setelah itu mulai mengidentifikasi the feasibility, the desirable change. Ini mulai implementasi model. Jadi mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan kelayakan, kesulitan, atau perubahan-perubahan untuk menerapkan konseptual model tadi ke dalam sistem real. Nah, ini tahap implementasi kalau di hard system. Dan terakhir adalah take action to implement the problem, to improve the problem situation. Dari konseptual model tadi sudah dicek visibility penerapannya dan sebagainya, kemungkinan kesulitannya sudah didefinisikan, diatasi, dan terakhir menerapkan dari model konseptual tadi kembali ke sistem real. Demikian 7 langkah soft system methodology. Ini catatan bahwa langkah tersebut sebenarnya bisa bolak-balik. Jadi kalau misalnya sampai sini kok nggak jelas lagi nih ya, makanya ada panah ke sini balik ke sana, panah ke sini balik ke sana, panah ke sana balik ke sini, gitu. Jadi ini masih bisa bolak-balik, begitu belum clear gitu masih bolak-balik. Nah, caranya biasanya antar anggota stakeholder itu memang melakukan focus group discussion. Jadi kalau kalian nanti baca yang di sini, nah ini ada tahap-tahap berapa kali mereka melakukan FGD gitu ya. Nah itu nanti langkah kalian kayak gini, tugasnya buat IC seperti ini, outputnya seperti ini. Buat IC nanti kalian cari permasalahan apa gitu ya, yang itu bentuknya betul-betul unstructured, permasalahan real loh ya, bukan based on paper yang sudah ditulis jadi laporan soft system methodology, enggak. Tapi based on masalah real, kemudian kalian melakukan langkah-langkah tadi sampai bikin konseptual modelnya, kemungkinan implementasinya, dan seterusnya. Oke, ini sama langkahnya, diringkas saja. Nah, terakhir contoh tadi, contoh penerapan soft system modeling yang tadi.
Kalau diginiin lama, nah ini, sini. Nanti kalian baca. Harus dibaca. Di sini sebagian sudah saya terjemahkannya dalam bahasa Indonesia, tapi ya ada yang masih dalam bahasa Inggris, paling yang merah. Gitu. Oke, materi yang saya berikan sampai di sini untuk implementasi model dan soft system methodology. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita langsung ke tahap konsultasi tugas. Jadi ini kita bentuk konsultasi saja kalau ada yang mau ditanyakan tentang hari ini apa? Analisis model dan analisis sensitivitas. Silakan pertanyaan materi dulu. Ada enggak? Ya, bismillah. Yuk, silakan. Yang pertama. Yang kemarin kan hard system, bisa dimodelin matematika. Implementasi, kan sudah sampai ending, sudah sampai implementasi. Ini masalah baru yang unstructured. Oke, nah gitu. Masih punya sebulan sampai isinya dikumpul. Sampai ujian akhir kan. Oke, ada lagi? Bismillah. Saya itu kalau ngomong ini banget setelah COVID itu ngomong paling berapa? 20 menit gitu sudah kering suaranya serak itu. Jadi kalau besok puasa mungkin ngomongnya sedikit aja gitu. Ini alhamdulillah pas bukan nggak puasa, jadi bisa ngedep air minum. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup? Rokiati sudah paham apa saja tugasnya yang harus dilakukan? Rokiati? Rokiati Suhaiba? Sudah, Ibu. Oke, alhamdulillah. Rila Almandari. Sudah paham apa yang harus dilakukan? Insya Allah sudah, Bu. Oke. Presensi sudah saya buka ya tadi sejak jam 7 tadi nanti sampai jam 9.30. Presensinya silahkan presensi mandiri. Satu lagi deh ngecek Kennedy Wijaya. Sudah paham yang harus dilakukan sampai UAS? Pekan depan berarti sudah mulai penilaian UAS ya. Penilaian UAS untuk formulasi model sampai implementasi. Jadi pekan depan saya sudah tidak memberikan materi, pekan depan langsung presentasi. Siapa yang presentasi duluan, kelompok mana itu nanti acak. Jadi pekan depan semua sudah langsung siap semua kelompok. Kennedy, ada yang mau sudah paham apa yang harus dilakukan? Kennedy Wijaya. Memang gitu ya, ternyata kalau kuliah online itu kadang saya nggak tahu kalian tuh di mana. Di sini kelihatan sih, dan saya memang tidak mewajibkan on cam, nggak tahu. Kalau kuliah anak saya memang selalu on cam waktu itu, sekarang sudah lulus, sudah nggak kuliah. Coba on cam semua. Dalam hitungan 5 detik kelima ya, on cam. 1, 2, 3,
Kenapa? Yoga udah on cam tapi nggak kelihatan. 4. Dan dengerin saya dongeng tentang soft system methodology ya. Berarti sambil liar-liar gitu. Isak, iya enggak? Sambil liar-liar dengerin saya dongeng tentang soft system methodology enggak? Enggak Bu, saya standby dari tadi Bu, sambil Wah. buka PPT tadi Bu. Sip, standby. On cam Mutia masih ada Mutia banyak. nggak pakai jilbab, Bu. Kenapa? Mutia nggak pakai jilbab. Cepet ngambil serut gitu. Anak saya itu gitu. Jadi di meja